Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila Melinda Putri di podcast Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Juara. Nah, Balatora, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai JIF atau yang disebut dengan Jabar Innovation Fellowship. Nah, JIF ini sendiri merupakan program kerja dari Bapak Ridwan Kamil. Nah, kebetulan banget nih Balatora, di studio podcast Kompor kali ini sudah hadir Teteh cantik bernama Teh Yuliana Keke SAP. Beliau merupakan alumni dari JIF itu sendiri. Jadi langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Teh Keke. Halo Teh, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ini kita manggilnya Teteh, kakak atau apa nih? Keke aja, nggak apa-apa. Keke aja. Keke. Aja. Oke Teh, sebelum kita membahas tentang JIF nih Teh, boleh tahu nggak sih Teh kesehariannya sekarang apa nih? Kalau kesehariannya sekarang alhamdulillah melanjutkan dari JIF sih sebenarnya. Aku masih membantu di Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Record Center. Di Record Center Teh. Terus sebelum daftar menjadi anggota JIF nih, kesibukannya apa Teh? Kebetulan waktu pas aku daftar JIF itu aku baru banget lulus S1. Jadi kesibukannya kuliah. Kuliah. Gitu. Kalau boleh tahu Teteh dulu kuliah di mana? Di Universitas Katolik Parahyangan, di Unpar, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Terus kenapa Teh bisa tertarik dengan JIF ini Teh? Karena mungkin pada dasarnya aku kan kuliahnya ilmu pemerintahan gitu ya kan, administrasi publik tuh belajar seputar pemerintahan, kebijakan. Jadi pas ngelihat ada program JIF tuh ini tuh kayak wah ini momennya nih, ini tepat banget nih, aku baru lulus terus tepatnya buat mengaplikasikan apa yang udah aku pelajari gitu, dan pengen juga pasti ketemu teman-teman baru dan masuk di pemerintahan gitu, yang biasanya kan kita tuh taunya pemerintahan tuh kolot, tertutup, kaku, tiba-tiba ini pemerintah terbuka gitu untuk siapa saja yang punya ide dan ayo join gitu. Nah Teh, kan tadi Teteh udah cerita nih keseharian Teteh sebelum dan sesudah menjadi anggota JIF nih Teh. Coba pengen tahu sih Teh, Balatora di rumah sana pengen tahu nih, JIF itu apa sih Teh? Boleh dijelasin Teh? JIF itu kan Jabar Innovation Fellowship ya. Kalau secara tekstualnya, JIF itu adalah program yang diinisiasi sama Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, untuk menciptakan ruang bagi pemuda dan profesional muda untuk yang punya ide, kita kolaborasi dalam program-program strategis di Provinsi Jawa Barat. Itu kalau secara tekstualnya ya. Tapi kalau buat aku, JIF itu tuh tempatnya kolaborasi antara kita nih pemuda yang bukan birokrat, yang tidak pernah berkecimpung di dunia pemerintahan, dengan mereka yang lebih senior di dunia pemerintahan, untuk ayo kita bikin sebuah sistem kerja yang baru, yang lebih bagus, untuk ya pastinya untuk kemajuan Jawa Barat gitu ya. Dan ini kan perwujudan visi Jawa Barat juga ya, terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Jadi keywordsnya ada di inovasi dan kolaborasi itu. Keren banget ya Teteh Keke ini. Jadi JIF itu berarti wadah ya Teh buat para betul. Pemuda dan pemudi di Jawa Barat untuk menyalurkan inovasi-inovasi apa aja ya. Betul. Keren banget Teh. Teh boleh tahu nggak sih Teh syarat dan gimana sih caranya biar jadi anggota JIF ini sendiri? Kalau syarat yang pasti kalau ini ya warga Jawa Barat. Terus yang pasti kamu harus punya ide inovatif untuk merubah Provinsi Jawa Barat untuk jadi lebih baik, karena itu yang diharapkan dari JIF sih. Karena kan kita pemuda nih ya, millennials yang biasanya suka ngeritik, yang suka ketik di sosmed, di Twitter kayak harusnya pemerintah kayak gini deh, harusnya pemerintah kayak gini. Nah, ini tuh JIF tuh tempatnya gitu, daripada kita cuman tulis-tulis di sosmed, mending kita join the club. Jadi harus jadi pemuda yang inovatif, kreatif ya Teh. Betul, harus kreatif. Betul. Dan nggak boleh gabut ya. Kalau gabut mending ikutan sebagai anggota JIF ini ya Teh. Betul. Nah Teh boleh tahu nggak sih Teh, waktu Teteh daftar JIF nih kan pasti ada persyaratan, inovasi apa sih Teh yang harus Teteh salurkan? Boleh ceritain Teh? Oke, kalau misalnya ditanya inovasi apa, pertama yang aku salurkan itu sebenarnya bukan yang sekarang terjadi ya, karena pada saat itu aku tidak mendaftar di OPD yang sekarang aku tempati gitu. Tapi setelah akhirnya diamanahkan oleh Dispora, oke kamu ditempatkan di Biro Umum Setda Jabar, apalagi ditaruhnya di kearsipan yang yang kalau kata orang tuh aduh ngapain sih arsip ngurusin kertas gitu debu semua. Iya, tapi ternyata di situ banyak banget ilmunya. Justru yang tadinya aku pengen belajar malah maksudnya aku pengen mengaplikasikan apa yang udah aku dapat di kuliah nih, jadi aku yang banyak belajar gitu. Jadi
Kalau untuk inovasi yang aku sarankan dan yang akhirnya applicable sampai sekarang adalah namanya Jelas, Jabar Electronic Archive Searching System. Jadi itu aku berdua sama rekan aku yang waktu itu di Biro Umum, namanya Kang Asep. Shout out to Kang Asep. Asep. Ya, halo Kang Asep. Nah, itu tuh sistem informasi pencarian arsip inaktif yang disimpan di record center. Jadi di record center itu kalau belum pada tahu, itu tuh tempat penyimpanan arsipnya Setda gitu. Dan di situ ada lebih dari 1.000 arsip, mungkin ada 100.000 arsip kertas-kertas, dan kita tuh sulit mencarinya gitu kan kalau fisik. Dan selama ini nyarinya tuh cuman dari daftar arsip. Dan itu rentan untuk hilang segala macam. Karena dengan adanya alih media arsip dan ada wadahnya namanya Jelas ini, jadi kita kalau mau nyari arsip tinggal ketik gitu, kayak Cari aja. tinggal cari aja gitu. Banget. Nanti dia ada di rak nomor berapa, ada di box nomor berapa, itu langsung dengan secepat itu. Biasanya nyari arsip tuh lama banget, bisa sehari lebih bahkan. Sekarang cuman kayak hitungan detik bisa ketemu. Jadi kayak di perpustakaan ya Teh, Ya, jadi tinggal mau gitu. cari buku apa langsung jebret ada. Iya. Tadi apa inovasinya? Jelas. Jelas, Mantap. Sangat jelas banget ya inovasinya ya Balatora. Teteh boleh ceritain gak sih Teh? Kan dulu waktu masuk jadi JIF nih, jadi anggota JIF kan ada bootcamp tuh Teh. Boleh ceritain gak Teh keseruannya apa waktu Wah, saat bootcamp? seru banget sih waktu bootcamp. Aku dulu bootcamp di Lembang, kalau nggak salah namanya Hotel Ahadiyat. Itu seru banget. Itu tuh karya momen pertama kali anak-anak JIF ketemu bareng. Karena kan aku waktu itu zaman COVID ya, kayak kita seleksi aja online, terus kayak cuman chat-chat di WA, ketemu di Zoom, terus waktu COVID kan kita jarang ketemu orang karena kita nggak boleh keluar. Terus tiba-tiba pas bootcamp ketemu nih orang dari seprovinsi Jawa Barat yang hebat-hebat. Dan kalau misalnya dipikir ya, kayak kita kan ikut JIF tadinya pede ya, kayak gue paling hebat nih, paling keren lulusan administrasi publik. Tahu-tahu ternyata setelah cerita-cerita sama yang lain ada yang lulusan gitu, teknik apa, tapi kan kita mikir kayak ngapain sih waktu teknik ini daftar di pemerintahan gitu kan. Tapi setelah cerita kayak wah ya dia keren juga ya gitu. Terus ada lagi jurusan lain, jadi kayak apa ya, kita tuh ketemu orang yang ahli di bidangnya masing-masing gitu. Keren banget deh. Keren banget. Seru banget. Terus cerita apa lagi gitu Teh yang ada di bootcamp tuh selain ketemu sama orang-orang gitu? Ada lagi Teh? Sebenarnya itu sih ya yang paling berkesan, karena itu akhirnya jadi tempat bonding kita yang anak JIF gitu. Jadi begitu penugasan, jadi udah nggak kaku lagi. Yang awalnya kan kita bingung, kita tugas sama siapa nih, kita nggak kenal gitu kan. Jadinya pas udah penugasan tuh jadi cair, jadi santai, jadi seru. Bahkan di sela-sela penugasan tuh kita suka main bareng, suka ngumpul. Jadi kayak punya geng baru gitu rasanya. Baru lagi ya. Punya tempat pergaulan baru lagi. Teh, kalau boleh tahu nih Teh, kuota untuk menjadi anggota JIF nih gimana? Berapa? Kalau kuota, aku setiap tahun berubah-ubah ya, karena pada angkatan aku itu 40 dan komposisinya tuh 20 cewek, 20 cowok. Jadi ditempatkan di 20 OPD secara berpasang-pasangan. Cuman JIF yang sekarang setahu aku itu lebih berkurang gitu. Jadi kalau kuota kayaknya tergantung ketersediaan setiap tahunnya ya gitu. Tapi kalau misalnya nih Teh, orang luar dari luar Jawa Barat, boleh nggak sih Teh daftar menjadi anggota JIF? Setahu aku nggak bisa deh, harus KTP Provinsi Jawa Barat, harus pemuda Jawa Barat. Pemuda Jawa Barat ya. Oke. Jadi pemuda-pemudi Jawa Barat nih, Balatora yang ada di Jawa Barat harus banget ikutan menjadi anggota JIF karena ya sangat bermanfaat banget ya Teh dari menjadi anggota JIF ini. Sebuah privilege banget loh jadi pemuda Jawa Barat, karena kayaknya cuma Provinsi Jawa Barat deh yang punya JIF. Iya, betul. Keren banget Jawa Barat nih. Terus Teh boleh tahu nggak Teh hal-hal yang menyenangkan saat Teteh penugasan? Wah, banyak banget dari ya selain ketemu teman-teman baru yang hebat-hebat ya pastinya, jadi kayak punya geng baru. Terus alhamdulillahnya di OPD sendiri ya aku ditemukan dengan orang-orang yang sangat baik, yang sangat membuka diri gitu, yang tidak tertutup dan gak kolot gitu. Jadi walaupun orangnya mungkin udah berumur, udah tua-tua, tapi mereka asik-asik banget, baik-baik kayak orang tua aku gitu. Dan mereka tuh orangnya sangat mendengarkan gitu. Jadi kan bukan tipe orang yang kayak udah ini udah cara terbaik gitu. Tapi mereka kayak oke, gimana, kamu punya ide apa, kamu punya ini apa. Jadi aku sangat disambut dengan baik sama ibu kabagnya, sama bapak koordinatornya yang hebat-hebat banget. Terus membimbing juga gitu ya? Pasti membimbing banget. Dan waktu pas aku bikin inovasi ini tuh bener-bener dibimbing Teh. Jadi kayak kita tanya kebutuhannya apa nih, dan mereka juga jadi cerita kayak gini kita tuh susahnya mencari arsip begini. Jadi itu bener-bener bentuk kolaborasi kita gitu. Jadi ngobrolnya nyambung banget gitu. Nah, tadi kan hal-hal yang menyenangkan ya Teh. Kalau hal-hal yang kurang menyenangkannya apa nih Teh saat penugasan? Wah, pasti ada dong. Hal yang kurang menyenangkan apa ya?
Sebenarnya mostly menyenangkan ya, cuman mungkin di awal-awal kali ya, di awal-awal penugasan pasti ya yang namanya orang baru datang tiba-tiba ini duduk di meja di ruangan orang, Kaget. kayak awkward pasti. Terus kayak kita bingung kan mau ngapain ya gitu, kita mau ngobrol sama siapa gitu, kita belum kenal siapa-siapa. Tapi adalah waktunya kayak seminggu diem gitu, kayak bingung dan takut kan bawaannya ya. Tapi udah selama lewat seminggu mulai tuh diajak makan siang bareng dan akhirnya jadi ngobrol-ngobrol. Oh ya gimana sih kalian tuh mau apa gini-gini. Jadi kitanya juga harus bisa beradaptasi. Betul, kitanya juga harus terhadap beradaptasi. lingkungan baru gitu kan. Teh boleh tahu nggak sih Teh masukan untuk penyelenggaraan JIF ini? Boleh. Masukan untuk penyelenggaraan JIF sebenarnya udah bagus banget ya dari bootcamp. Apalagi zaman aku tuh ada ininya, ada kayak trainingnya gitu loh yang melibatkan apa ya bisa bilang lembaga atau apa. Jadi, namanya tuh aduh jujur lupa namanya apa ya. Pokoknya kita tuh kayak di training dulu gitu walaupun via Zoom ya, karena pada saat itu kan lockdown, apa Covid segala macam, tapi itu sangat membantu sih ketika kita harus belajar sistem pemerintahan. Mungkin kalau buat aku yang kuliahnya pemerintahan gitu udah tahu gitu ya, kayak oh begini cara kerja pemerintahan, etikanya begini-begini. Cuman kan banyak teman-teman yang dari teknik gitu yang biasanya di lab, yang biasanya megang apa alat gitu, tiba-tiba masuk ke kantor pemerintah yang nggak tahu cara kerjanya seperti apa. Nah itu tuh bermanfaat banget sih. Jadi kalau bisa ya latihan-latihan, training-training seperti itu jangan dihilangkan. Apalagi waktu pas kemarin aku datang bootcamp JIF 3 itu ada dari OPD langsung ya, kayak BKD datang, biro organisasi datang. Nah itu sangat membantu banget. sangat membantu ya Teh, sangat membantu. Terus membimbing kita juga kan. Iya, yang jadi kita nggak kaget iya, gitu begitu masuk. dari kita yang nggak tahu menjadi kita yang tahu gitu kan. Teh tadi kan dia tadi ngomongin JIF terus nih. Kalau boleh tahu nih Teh, target selanjutnya apa nih Teh? Target selanjutnya, aku pengen lulus S2. Apa ya? Aku pengen pasti jadi orang sukses. Sebenarnya kalau dia ngomongin cita-cita ya, aku dari kecil cita-citanya sebenarnya pengen jadi dokter. Cuma waktu kuliah nggak kesampaian. Kesampaiannya sekolah ilmu pemerintahan. Jadi gara-gara kuliah itu ternyata menyenangkan gitu. Jadi cita-cita sekarang dan apa yang pengen dicapai sekarang, aku pengen jadi kayak analis kebijakan gitu sih. Amin ya, doain ya teman-teman. Semoga harapan dan target selanjutnya tuh Amin. segera tercapai ya Teh. Amin. Dan pastinya inovasi yang aku terbitkan melalui JIF ini terus dipakai, akan continue terus gitu, sustainable Pasti di Tera. sih, insya Allah pasti bakal kepake juga ya Teh. Amin, Soalnya kan amin. itu Semoga kepake. membantu kan ya Teh, membantu mencari Membantu arsip. pekerjaan, betul. Betul. Teh, boleh dong kasih quote of the day buat Balatora yang ada di rumah. Aduh, kalau ngomongin quote of the day apa ya? Never stop dreaming kali ya. It sounds cheesy dan klise, tapi beneran deh. Mungkin bisa dibilang aku ikut JIF juga karena ini rahasia kecil ya Teh ya. Jadi aku tuh sebagai warga Bandung ya, siapa sih yang gak seneng lihat gedung sate? Betul. Nah, jadi awalnya aku masuk ikutan pengen daftar JIF itu karena aku pengen masuk gedung sate gitu. Jadi dari mimpi kecil gitu, dari cuman mimpi yang cetek yang kayak aku pengen masuk gedung sate deh, gimana ya caranya. Nah, sampai lah ada program JIF ini dan aku daftarnya di OPD yang memang kantornya di gedung sate. Sampai akhirnya alhamdulillah setiap hari sekarang kantornya di gedung sate, menghabiskan waktu di sana dari pagi sampai sore, nyobain segala fasilitasnya sampai masuk menara segala macam. Itu sesuatu di bahkan ya Teh sampai sekarang ya, aduh ini memalukan sih, tapi sampai sekarang ya Teh setiap aku masuk gedung sate tuh feelsnya tuh gimana ya, kayak I always touch the buildings dan bilang kayak do good, be good, and thank you for apa ya, my dream come true because of you gitu. Selalu kayak gitu. Keren banget, tapi jangan hanya bermimpi ya Teh, harus Betul, ada makanya ininya juga, tindak lanjutnya juga. Betul. Terima kasih Teteh telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan sharing-sharing bersama kami di Makasih sini. juga udah diundang. Dan terima kasih juga untuk Balatora yang telah setia untuk menyaksikan episode kali ini, dan tetap dukung channel YouTube kami di Dispora Jabar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah Balatora. Dah.